Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman SD 2 bertemu lagi pada hari ini pada pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian di rumah, teman-teman SD 2? Semoga tetap sehat ya, dan semoga tetap diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kalian, keluarga kalian, dan teman-teman kalian yang ada di sekitar rumah kalian ya. Teman-teman SD 2, hari ini pembahasan tema bahasa Indonesia. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, mengenai hidup bersih dan sehat. Nah, ini bagian kedua ya. Setelah kemarin itu yang pertama, ini bagian keduanya mengenai hidup bersih dan sehat. Teman-teman, bagaimana nih perilaku hidup bersih dan sehat tipe kalian di rumah? Apakah kalian sudah menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah atau belum nih? Nah, seperti kemarin yang sudah kita contohkan dan sudah kita belajar bersama-sama mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, seperti rajin mandi, kemudian apalagi? Ya, rajin menggosok gigi, kemudian tidur yang cukup, dan sebagainya. Nah, itu harus kita lakukan di dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Karena apa? Karena kemarin sudah Pak Rizan sampaikan, Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda kan ya, bahwa beliau juga sangat menyukai orang-orang yang selalu membersihkan atau mensucikan diri. Nah, itu teman-teman sebagai pembuka pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai ke halaman berikutnya, mari kita buka dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan baca surah Al-Fatihah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, alhamdulillah sudah kita buka dengan membaca bismillah dan membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan membaca doa yang tadi sudah kita sama-sama baca, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Baik teman-teman, kita langsung mulai ke pelajaran berikutnya ya. Nah, di sini ada slide berikutnya teman-teman. Bentar, ini kenapa? Nah, baik. Ini dia. Sebelum kita melanjutkan materi, di sini ada pertanyaan dulu nih untuk mengulas pelajaran yang kemarin ya. Nomor 1, apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? Nah, pertanyaannya, apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? Ada yang tahu jawabannya? Apa sih perilaku hidup bersih dan sehat itu? Ya, yang kemarin yang sudah kita pelajari. Coba, siapa yang bisa jawab? Nah, kalau masih belum bisa menjawab, ini adalah
jawabannya. Nah, jadi jawabannya adalah perilaku hidup bersih dan sehat adalah segala aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat berupa atau seperti kesehatan dan terhindar dari segala penyakit. Itu ya yang kemarin sudah kita pelajari. Arti dari perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah segala aktivitas atau segala perilaku yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu kesehatan dan terhindar dari segala penyakit. Itu arti dari perilaku hidup bersih dan sehat. Pertanyaan berikutnya, nomor 2. Sebutkan contoh-contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Sebutkan contoh-contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Ada yang bisa jawab? Yang kemarin yang sudah kita pelajari itu apa saja sih contoh-contoh perilaku hidup bersih dan sehat? Nah, kalau masih pusing jawabannya, ini adalah jawabannya. Nah, contohnya mandi, rajin gosok gigi, cuci tangan, mencuci pakaian, mencuci tempat makan, membersihkan lingkungan, olahraga, makan yang cukup, dan tidur yang cukup. Nah, ini semua jawabannya ya. Itu adalah contoh-contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Masih banyak lagi ya. Selain jawaban ini, masih banyak lagi jawaban-jawaban yang bisa kalian jawab ya dari pertanyaan nomor 2 ini. Oke, kita sudah menjawab 2 pertanyaan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya apa? Nah, ini dia. Ini adalah pembahasan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Ini di dalam Islam ya. Perilaku hidup bersih dan sehat dalam Islam. Seperti yang kemarin yang sudah kita pelajari, bahwa teman-teman, Islam itu sangat menganjurkan hidup bersih dan sehat. Bahkan ada peribahasanya ya. Peribahasanya yang berbunyi an-nazafatu minal iman. Jadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, itu peribahasa ya, peribahasa yang sering kita dengar ya, baik waktu kecil ya, waktu sekolah TK, kemudian waktu kelas 1 dan sekarang kelas 2. Nah, peribahasa itu yang sering terdengar oleh kita ya. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Teman-teman, ternyata agama Islam itu telah mengajarkan kita semua untuk selalu hidup bersih dan sehat sesuai ajaran Islam. Hidup sehat merupakan salah satu cara untuk mencapai kehidupan bahagia, berkah, bermanfaat, dan tentram sejahtera. Nah, ini di dalam Islam, bahwa agama Islam telah mengajarkan kita ya untuk selalu hidup bersih dan sehat. Karena apa? Karena hidup sehat itu salah satu cara untuk mencapai kehidupan yang bahagia, kemudian berkah, bermanfaat, tentram, sejahtera, dan tentunya sehat ya. Sehat badan, sehat pikiran, dan sehat segalanya. Nah, makanya kenapa Islam mencintai orang-orang yang selalu menjaga kebersihan ya, baik kebersihan badan,
kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan, kebersihan tempat ibadah, dan sebagainya. Nah, kita sebagai seorang muslim harus selalu menjaga kebersihan, ya, karena Allah mencintai orang-orang yang bersih, ya. Itu teman-teman di dalam Islam, ya. Selanjutnya apa? Nah, di sini ada manfaat aktivitas perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai manfaat aktivitas perilaku hidup bersih dan sehat. Apa saja sih manfaat yang kita dapatkan dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat? Nah, di sini contohnya ada yang sedang mandi, ya. Kemarin sudah kita pelajari, contohnya adalah mandi. Nah, manfaat mandi itu apa? Dan manfaat mandi itu seperti apa? Ini ada manfaat mandi. Nah, manfaat mandi sebenarnya banyak, teman-teman, ya. Sebenarnya banyak manfaat mandi. Tapi di sini Pak Ridwan hanya mengambil 3 saja, ya. Ini yang secara garis besarnya atau secara ringkasannya. Nah, yang pertama, manfaat dari mandi itu adalah membersihkan kotoran, ya. Membersihkan kotoran. Sangat jelas ya, karena mandi itu dapat menghilangkan kotoran yang ada di dalam, yang ada di tubuh kita, yang ada di rambut kita, ya. Sehingga kita setelah mandi badan kita bersih, badan kita sehat, ya, karena itu manfaat dari mandi, ya. Kemudian yang manfaat kedua adalah membuat badan segar, ya. Membuat badan segar. Nah, beda ya sama orang yang jarang mandi, ya. Badannya terlihat lemas, kemudian tidak semangat, bahkan sering menguap alias ngantuk, ya. Terlihat loyo. Beda dengan orang yang setelah mandi atau beres mandi, ya. Badannya itu terlihat segar, ya. Tidak loyo, tidak terlihat kotor, ya. Beda sama orang yang tidak mandi, ya. Kemudian nomor 3, manfaat mandi itu terhindar dari berbagai penyakit kulit. Terhindar dari berbagai penyakit kulit. Wah, ini sangat jelas ya, bahwa kalau mandi kan tadi menghilangkan kotoran, ya. Nah, karena kotoran hilang, maka akan terhindar dari berbagai penyakit kulit seperti gatal, kemudian jamur, apalagi ya. Nah, pokoknya banyak ya penyakit-penyakit kulit itu. Nah, makanya untuk terhindar dari berbagai penyakit, yang khususnya yang menyerang kulit, maka kita harus rajin mandi, ya teman-teman, itu ya. Dan fungsi utamanya adalah tetap, yaitu selalu membiasakan kebersihan badan, ya. Lanjut, manfaat berikutnya dari gosok gigi. Nah, ini yang sudah kemarin kita pelajari, ya. Ini gosok gigi. Apa sih manfaat menggosok gigi? Ada yang tahu? Bagi yang belum tahu, nah, ini manfaat dari menggosok gigi. Yang pertama yaitu membersihkan gigi. Membersihkan gigi, ya. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel di gigi, ya. Setelah kita makan, misalkan setelah makan es krim atau makan snack atau makan apapun itu, nah, biasanya ada sisa-sisa makanan yang tertinggal di gigi, ya. Nah, dengan menggosok gigi itu akan menghilangkan, ya, sisa-sisa makanan itu, ya.
Karena apa? Karena kalau misalkan kita tidak menggosok gigi dan tidak menghilangkan sisa-sisa makanan, maka itu akan menjadi penyakit ya. Penyakit menyerang gigi kita, menyerang mulut kita, bahkan sampai sakit gigi, kemudian giginya bolong, giginya keropos ya. Makanya untuk mencegah hal tersebut, maka kita harus rajin gosok gigi ya. Karena tadi manfaatnya yaitu untuk membersihkan gigi. Kemudian manfaat yang nomor 2 yaitu menghilangkan bau mulut. Nah, siapa di sini mulutnya yang bau karena jarang gosok gigi? Siapa ya? Nah, tentunya SD2 tidak ada ya. Karena SD2 selalu rajin menggosok gigi ya. Sehingga apa? Sehingga bau di dalam mulut itu tidak lagi bau ya, karena kita rajin menggosok gigi. Bau mulut itu disebabkan oleh apa sih? Nah, karena di dalam mulut itu terdapat berbagai bakteri, teman-teman. Kalau misalkan kita tidak rajin menggosok gigi, maka sisa-sisa makanan tadi yang kita makan itu lama-kelamaan akan menimbulkan banyak bakteri di dalam mulut, sehingga menimbulkan aroma bau di dalam mulut ya. Makanya kalau ingin mulut tidak bau, maka harus rajin menggosok gigi. Kemudian manfaat yang nomor 3 adalah mencegah sakit gigi dan sakit mulut. Nah, ini sangat jelas ya bahwa kita dengan rajin menggosok gigi akan terhindar dari berbagai penyakit yang menyerang gigi dan penyakit yang menyerang mulut. Contohnya misalkan sakit gigi, kemudian gigi keropos, gigi bolong, dan bau mulut misalkan sariawan dan sebagainya, atau infeksi mulut ya. Makanya untuk menghindari, untuk mencegah penyakit tersebut, kita harus rajin menggosok gigi. Manfaat yang nomor 4 yaitu meningkatkan kecerdasan. Wah, kok bisa sih dengan menggosok gigi meningkatkan kecerdasan? Tentu bisa, teman-teman. Karena apa? Karena di balik gigi yang sehat dan di balik mulut yang sehat itu akan membuat otak kita sehat juga, teman-teman. Sehingga otak kita akan meningkatkan kecerdasan ya. Bayangkan kalau misalkan kita tidak sikat gigi selama 1 minggu deh, apa yang akan terjadi? Mulut kita kotor, gigi kita kotor. Nah, itu akan mempengaruhi kinerja otak kita. Beda dengan orang yang rajin menggosok gigi, kinerja otaknya itu akan meningkat ya. Itu akan meningkat sehingga kecerdasannya juga akan meningkat. Itu menurut penelitian ya. Tapi sudah banyak, teman-teman, kasus-kasus seperti itu. Perbandingan antara orang yang jarang menggosok gigi dengan orang yang sering menggosok gigi. Ada perbedaan dari segi kecerdasannya. Nah, itu ya, makanya kalau misalkan kita mau cerdas, salah satunya adalah harus rajin menggosok gigi ya. Itu salah satunya ya, selain belajar, selain berdoa ya. Salah satunya juga adalah rajin menggosok gigi. Kemudian manfaat berikutnya apa? Nah, manfaat berikutnya adalah manfaat dari mencuci tangan. Nih, mencuci tangan. Apa manfaatnya mencuci tangan? Ada yang tahu? Nah, ini karena ini banget ya. Sekarang kan digalangkan ya, atau lagi rame tuh untuk selalu mencuci tangan. Tapi tahu nggak sih manfaat mencuci tangan itu untuk apa? Nah, ini dia manfaat mencuci tangan. Sebenarnya banyak ya, teman-teman, tapi di sini Pak Ridwan hanya mengambil 2 saja. Manfaat yang pertama adalah menghilangkan kotoran seperti bakteri dan virus. Nah, itu yang manfaat pertama, yaitu menghilangkan
kotoran seperti bakteri dan virus ya. Karena di tangan kita itu teman-teman banyak bakteri ya. Setiap kita memegang sesuatu, nah itu akan terdapat bakteri sehingga menempel di tangan kita ya. Makanya untuk menghilangkannya yaitu rajin mencuci tangan. Apalagi sebelum makan ya, itu sangat dianjurkan di dalam Islam juga ya. Jadi sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Manfaat kedua yaitu mencegah berbagai penyakit. Nah, penyakit ini diakibatkan oleh apa? Ya, oleh ini, bakteri dan virus tadi. Makanya untuk mencegah berbagai penyakit di dalam tubuh kita, yaitu harus menghilangkannya bakteri tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mencuci tangan. Ya, itu salah satunya. Ya, teman-teman ya, yaitu harus rajin mencuci tangan. Tadi manfaatnya ada dua. Yang pertama, menghilangkan kotoran seperti bakteri dan virus. Yang kedua, mencegah berbagai penyakit. Selanjutnya apa? Selanjutnya ini ada anak yang sedang mencuci piring. Nah, apa sih manfaat dari mencuci tempat makan seperti piring, gelas, dan sebagainya? Di sini ada 3 manfaat, teman-teman. Yang pertama langsung saja ya. Yang pertama manfaatnya yaitu menghilangkan kotoran seperti bakteri. Nah, karena di dalam piring yang kotor itu akan menimbulkan banyak bakteri jahat ya, yang bisa menimbulkan berbagai penyakit ya. Yang kedua, mencegah berbagai penyakit yang diakibatkan oleh tadi bakteri tadi ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan tempat makan. Ya, sangat jelas ya. Dengan selalu mencuci tempat makan setelah selesai makan, itu akan menghilangkan berbagai bakteri dan mencegah berbagai penyakit. Ya, tentunya menjaga kebersihan tempat makan ya. Nah, itu manfaat dari mencuci tempat makan. Selanjutnya, apa ya ini? Wah, kok ada titik-titiknya di sini dan ada tanda tanyanya. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah silahkan ini isi oleh kalian ya. Manfaat dari kerja bakti membersihkan lingkungan itu seperti apa sih manfaatnya? Kemudian piket di sekolah membersihkan lingkungan sekolah manfaatnya untuk apa sih? Nah, ini oleh kalian diisi di rumah. Ya, manfaatnya ada berapa? Terserah kalian ya. Misalkan 1 manfaat boleh nggak apa-apa. Atau misalkan 10. Wah, itu bagus ya. Lebih banyak lebih bagus ya. Nah, ini silahkan kalian isi. Apakah hanya 2 ini saja? Tidak. Ternyata ada lagi. Ini juga nih. Nah, manfaat membuang sampah di tempatnya seperti apa? Kemudian manfaat berolahraga untuk apa? Silahkan nanti oleh kalian diisi sendiri ya di rumah. Itu teman-teman. Ternyata masih ada lagi. Waduh, Pak Ridwan banyak nih ya ngasih tugas sama kalian. Enggak kok, sedikit ya. Nah, selanjutnya ini apa? Ini makan yang cukup. Nah, manfaat dari makan yang cukup itu untuk apa? Silahkan kalian isi. Kemudian manfaat tidur atau istirahat yang cukup seperti apa? Silahkan kalian isi sendiri ya. Banyak kok ya, bisa cari-cari di sumber-sumber yang lain ya. Itu teman-teman ya. Pertemuan hari ini pertama tadi kita sudah membahas mengenai manfaat ya, manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat ya, seperti tadi manfaat mencuci tangan untuk apa, manfaat mandi untuk apa, manfaat mencuci tempat makan untuk apa, dan yang lain-lainnya. Dan sisanya tadi silahkan kalian isi sendiri ya, sesuai
apa yang kalian tahu ya untuk manfaat hal-hal tersebut ya. Bagi yang belum paham, boleh nanti silahkan tanyakan ke Pak Ridwan ya. Dan tugas ini kapan pengumpulannya? Pengumpulannya oleh Pak Ridwan dikasih waktu sampai hari Senin. Dikasih waktu sampai hari Senin. Senin kapan? Senin besok. Senin besok ya. Jangan lupa mengumpulkan tugasnya ya. Baik teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan hari ini kita sudah membahas mengenai perilaku hidup bersih dan sehat bagian kedua. Semoga teman-teman di rumah paham, dan bukan hanya paham, tapi menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, Pak Ridwan pamit, tapi sebelum pamit Pak Ridwan tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.